Polban, gimana kabarnya? Lagi pada ngapain nih? Hujan-hujan gini, kayaknya enaknya rebahan sambil selimutan gak sih? Atau makan dan minum yang hangat-hangat juga boleh. Mie rebus kuah enak kali ya? Atau mungkin temen-temen ada yang lagi ngerjain tugas? Aku harap buat teman-teman semua dapat sehat selalu ya. Aku ucapin juga selamat datang di podcast perdana kita, PN Talks. Nah, podcast ini merupakan ajang komunikasi yang mewadahi kalian semua mahasiswa-mahasiswa Polban untuk berbagi asa, rasa, dan juga karsa. Di sini izinkan aku memperkenalkan diri, aku Tiara Ariela Azalia, sebagai podcaster yang bakal nemenin kalian pada episode kali ini. Berhubungan sama tugas, aku udah bawain salah satu bintang tamu, mahasiswa Polban juga yang bener-bener super duper kece yang bisa memotivasi kalian buat terus semangat kerjain tugasnya. Nah, boleh dong dikenalin siapa namanya? Halo Teh, bismillah. Nama saya Revi Jumantara Hafid. Saya dari program studi D4 Teknik Informatika. Asal saya dari Garut dan akhirnya memutuskan untuk merantau ke Bandung. Oh iya, orang Garut nih teman-teman, Palmagar ya, betul? Betul. Oke, Kang Reki, aku denger kemarin tuh Kang Reki tuh masuk ke salah satu mahasiswa berprestasi Polban tahun 2023 nih dengan meraih IPK sebesar 4,00 dari 4. Boleh dong dikasih tipsnya atau di-spill sedikit aja kesibukannya hari ini, akhir-akhir ini tuh ngapain aja? Ya Teh, alhamdulillah ya sebelumnya ini kebaikan dari Allah. Mungkin memang tidaklah mudah ya untuk mencapai nilai tersebut, tapi baik lagi dengan beberapa hal yang memang saya persiapkan dan juga saya lakukan, alhamdulillah saya bisa meraih hal tersebut. Nah, untuk kesibukannya sih sekarang sebagai mahasiswa aktif, saya pastinya fokus di akademik ya. Betul. Tapi tidak lupa juga ada beberapa hal yang memang perlu saya lakukan, seperti untuk berorganisasi, kemudian mengikuti berbagai UKM. Sekarang saya tergabung juga di UKM Robotika. Wow, Kemudian saya juga aktif di DKM di Masjid Luqmanul Hakim. Masya Allah. Dan sedikit menyibukkan diri di himpunan. Wih, keren banget. Udah mahasiswa berprestasi, ikut organisasi, himpunan, UKM, terus juga kayaknya kemarin-kemarin juga ada kegiatan lain ya, Kang? Iya, kemarin-kemarin. Nah, kalau boleh tahu gimana sih cara Kang buat membagi waktunya itu di antara kesibukan dari akademik, terus ada organisasi juga, yang organisasinya tuh nggak cuma 1-2 gitu. Cara ngebagi waktunya ya, Teh. Sebenarnya cara ngebagi waktu saya itu saya ngikutin matriksnya Eisenhower. Yang mana ya ada matriksnya itu ada sumbu mendesak dan juga ada sumbu penting gitu. Jadi nanti akan seolah-olah ada 4 kuadran gitu. Okay. Jadi apa yang mendesak dan penting, kemudian apa yang mendesak tapi tidak penting. Seperti itulah. Teman-teman juga mungkin nanti bisa lihat ya. Jadi pokoknya teman-teman harus bisa ngurutin prioritas gitu. Prioritas teman-teman, misalkan ada hal yang mendesak banget nih. Kemudian itu tuh penting. Iya. Karena itu mendesak dan penting, otomatis itu harus diutamakan, harus dikerjakan lebih awal gitu. Dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa lihatlah sendiri gitu bagaimana matriks Eisenhower ini bekerja. Dan menurut saya itu efektif banget itu untuk mengurai kegiatan yang emang padat menjadi hal-hal kecil yang bisa saya kontrol. Seperti itu. Boleh tadi sekali lagi namanya apa? Biar bisa dicatat nih sama teman-teman. Namanya matriks Eisenhower. Matriks Eisenhower, teman-teman. Nah, terus dari kegiatan-kegiatan ini pasti dong nggak selalu semuanya tuh berjalan dengan lancar, damai, yang benar-benar kayak mulus aja kayak gitu. Pasti ada sedikit hambatan atau tantangannya tersendiri kan? Iya, boleh di-spill? Paling yang jadi hambatan itu ketika kita harus berada di 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang bersama sih. Iya, karena tadi dengar-dengar himpunan juga iya, UKM juga iya, belum akademik. Terus kalau gitu gimana? Kalau saya selalu percaya teman sih. Jadi kan teman. kadang kita tuh berorganisasi, melakukan kegiatan itu kan nggak sendiri ya. Iya, betul banget. Jadi ya kan kita ada teman juga nih. Kita juga bisa mendelegasikan teman kita gitu, minta bantuan ke teman kita. Tolong dong, misalkan saya gak bisa hadir di sini, nanti minta notulensinya atau seperti apa. Keren banget. Seperti itu sih. Soalnya berarti pertemanan juga ngaruh ya? Iya benar banget teman-teman. Jadi
Selama kita kuliah, usahakan itu kita punya teman yang emang sefrekuensi sama kita, punya visi yang sama gitu. Misalkan nih visinya mau ikut lomba, jadi teman-temannya itu ikut lomba juga. Seperti ini sharing aja ya kayak. Iya boleh. Kemarin itu kan saya ikut PKM nih. Iya. Ikut PKM itu kan emang harus berkelompok ya, betul. minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Di kelas saya itu ada 2 orang temen gitu, yang itu frekuensi banget sih sama saya. Saya hado dong buat Bang Umar dan juga Farel ya. Terima kasih banyak. Mungkin tanpa mereka saya juga bukan apa-apa gitu. Jadi mereka itu tim saya yang PKM itu, dan dengan visi yang sama, yaitu oke, kita fokus di akademik, fokus di lomba juga. Akhirnya kita berusaha untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut nih. Keren banget. Jadi ketika akademik, ketika ada kelompok, kita satu kelompok bareng gitu, satu proyek bareng. Kemudian ketika ada lomba, ya lombanya berkelompok, kita berkelompok juga gitu. Jadi sampai sekarang ini di grup tuh rame tuh, kayak ada beberapa milestone yang perlu kita capai gitu. Misalkan yang pertama tugas proyek database, kemudian selanjutnya ada persiapan UAS, kemudian ada lomba KMIPN, Gemasik. Itu tuh sama kami tuh sudah mulai direncanakan gitu. Aduh, gila. Karena saya juga ada sedikit kutipan ya Teh. Katanya gagal merencanakan itu sama dengan berencana untuk gagal. Jadi saya bersama tim itu dari sekarang mulai direncanakan itu. Apa sih yang mau kita kejar? Apa yang mau kita lakukan? Jadi tujuannya tuh jelas gitu ya, mau Betul, dibawa ke arah mana? Iya, seperti itu sih. Jadi buat teman-teman semuanya, pilihlah pertemanan yang sehat, pilihlah pertemanan yang emang sefrekuensi sama kalian, yang bisa menunjang visi tujuan kalian seperti itu. Teman-temannya dia tuh keren banget, termasuk dianya sendiri. Aku boleh gabung nggak? Waduh, kalau memungkinkan boleh sih. Oke, boleh banget, ditunggu ya. Pokoknya Bang Umar sama siapa tuh namanya? Sama Farel ya. Sama Farel, aku mau join juga ya. Oke, nah dari semuanya tadi aku udah denger kegiatannya tuh super duper banyak. Terus tadi juga dari goalsnya, tujuannya disebutin banyak banget. Pasti stres nggak sih atau ngerasa burnout gitu? Pernah sesekali? Ya pastinya pernah ya. Apalagi kalau kita udah merencanakan sesuatu, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai harapan kita. Sesuai ekspektasi kita ya. Iya, pasti itu sedih banget sih. Kadang suka ngerasa stres, ngerasa loh kok gak bisa sih, kok gagal sih gitu. Iya. Tapi kembali lagi sih bahwa saya tuh pernah baca buku gitu ya, bahwa sesuatu itu biar kita gak stres, itu fokus pada yang emang bisa kita kontrol gitu. Menarik. Jangan fokus terhadap hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalkan nih kita ujian. Iya. Hal yang nggak bisa kita kontrol itu dosen ngasih penilaian ke kita. Iya betul banget. Nilai itu ya tergantung dosen gitu. Itu di luar kendali kita. Betul. Tapi gimana cara kita belajar, gimana cara kita mengerjakan ulangan tersebut, itu yang bisa kita kontrol dan itu yang harus kita maksimalkan. Sama kayak perlombaan. Perlombaan juga seperti itu. Penilaian juri itu di luar kontrol kita. Bener banget. Tapi bagaimana cara kita mempersiapkan lombanya, berprosesnya itu yang bisa kita kontrol. Jadi dengan kita berpikiran seperti itu, kita tidak terlalu fokus ke hasilnya, kita tidak terlalu fokus ke apa ya. Jadi dengan kita tidak berharap, itu tuh bisa mengurangi kekecewaan kita. Kalau yang saya rasain seperti itu sih Teh. Aku juga denger kamu tuh kayaknya udah stres banget, belum ditambah sama tugas-tugas akademik. Tapi kalau kayak gini, aku pengen kepo sedikit deh. Berarti kan karena tadi juga udah ngerasa stres, selain dari teman-teman kamu yang super duper green flag itu, yang lingkungan yang sangat hijau gitu ya, selain itu ada nggak sih support system tersendiri selain mereka gitu? Kalau support system yang pasti keluarga ya. Orang tua. Oh iya betul banget. Itu emang berpengaruh banget lah buat saya gitu. Apalagi doa mama. Terima kasih banyak mama. Itu siapa tahu mamanya nonton tuh. Bisa aja dia, nanti saya share linknya. Boleh banget. Okay. Selain teman-teman tadi ya, emang keluarga, kemudian keluarga kedua misalkan di himpunan ataupun di tempat tinggal gitu kan. Teman-teman di UKM juga. Jadi
usahakan kita tuh punya tempat pulang ketika kita merasa lelah gitu. Oh my god, aduh kata-katanya menyentuh sekali. Karena ya rumah tuh tidak harus selalu berbentuk bangunan kan. Kadang orang juga bisa jadi rumah, perkumpulan Iya, betul. juga bisa jadi rumah. Jadi ya manfaatkanlah lingkungan gitu di sekitar kalian. Misalkan coba untuk posisikan diri itu di lingkungan yang emang benar-benar bisa nge-support kita gitu. Oke. Berarti berteman dan gabung di lingkungan yang bisa support kamu gitu ya. Terus ada lagi sih sebenarnya support sistemnya. Boleh itu. Buat teteh-teteh polban yang nggak bisa saya sebutkan. Apa tuh pesannya? Apa ya? Teruslah berproses ya. Oke. Soalnya saya tuh punya komitmen pantang bilang suka sebelum lulus sidang TA gitu. Oh my god. Oke, setelah sidang TA teteh polban ini boleh ditunggu nanti Boleh ya? Kak Eci nyamperin. Gak deh, bercanda ya. Tapi ya bisa dipertimbangkan lah. Oke. Noted tolong noted ya. Nah, aku udah denger nih, tadi tuh kayak prestasinya banyak banget, kegiatannya banyak banget, udah diceritain semua keluh kesahnya. Kira-kira kamu jadi seperti ini tuh gara-gara siapa sih? Atau termotivasi sama siapa sih? Pengen jadi kayak apa gitu? Atau kayak itu tuh datang dari mana gitu tiba-tiba, aku mau jadi mapres, aku mau ikut ini, aku mau ikut itu, aku mau aktif di sini, aku mau aktif di situ. Sebenarnya itu tuh datang secara sendirinya sih teh. Jadi ini waktu misalkan untuk ikut PKM nih, motivasi ikut PKM ya. Iya. Waktu itu motivasi ikut PKM itu karena ketika saya SMA itu pernah lihat ada namanya PIMNAS, terus juara umumnya tuh IPB gitu. Terus saya ngelihat kayak suasananya tuh keren banget gitu. Suasana PIMNASnya itu saya lihat. Terus saya tuh kepikiran, wah saya nanti kuliah harus berada di apa ya situasi atau kondisi yang serupa gitu. Jadi ketika masuk SMA saya cari tahu tentang apa itu PKM, kemudian bagaimana PIMNAS itu. Berarti udah curi start dari awal banget ya, jauh banget dari SMA loh. Ini udah dipertimbangin. Ya, dan alhamdulillahnya itu ketika masuk kuliah ya Allah beri jalan gitu untuk saya untuk bisa sampai akhirnya kemarin merasakan apa yang sudah saya impikan gitu dari sejak lama ya, meskipun hasil akhirnya belum begitu bagus ya, tapi setidaknya saya sudah banyak belajar dari kemarin ketika PIMNAS di UNER. Seperti itu sih teh. Terus motivasi yang lainnya seperti mapres dan sebagainya itu ya, kalau mapres sendiri kan tahu ya, ketika ada pelantikan mahasiswa baru itu dipanggil ke depan. Saya waktu masih jadi maba nih, ngebayangin gitu ya, nanti ya Allah apakah akan ada saatnya nama saya dipanggil gitu ke depan sebagai mahasiswa berprestasi. Berasa keren gitu ya, pengen menjadi salah satu dari mapres kemarin. Betul ya, dan ya akhirnya saya berusaha gitu ya, punya tujuan, oh ya harus mapres gitu. Makanya ada apa ya susunlah langkah-langkah konkretnya seperti apa, seperti itu, hingga ya qadarullah alhamdulillah gitu kan bisa meraih mimpi itu gitu. Mudah-mudahan kedepannya berlanjut. Amin. Keren banget ya, aku kayak mendengar cerita ini kamu bisa jadi salah satu motivator aku loh. Apalagi teman-teman polban yang denger ini pasti ngerasa kayak, aduh udah mapres, aktif ini aktif itu, ikut ini ikut itu, kayaknya jadi pengen juga. Keren banget loh Kang Eci. Applause dulu. Alhamdulillah. Nah, tadi dengar juga ikut PKM dan masuk PIMNAS ke-37 ya? Iya. Boleh dong diceritain PKM-nya tentang apa dan gimana prosedur? Jadi kan tadi saya udah bermimpi nih, nanti saya pengen PKM tuh soal PIMNAS itu ya. Iya. Qadarullah-nya di jurusan saya itu salah satu mata kuliahnya itu ada yang mewajibkan harus membuat proposal sebagai pengganti nilai ujian akhir semesternya. Waduh, aku juga pernah ngalamin tuh. Iya kan? Kita kadang ada beberapa mata kuliah yang suka gitu kan. Betul banget. Nah, ketika datang hal tersebut, ya saya tuh nyarilah tim gitu ya. Ya karena udah curi start juga kan dari SMA mau ngapain. Udah tahu gitu kan. Terus ketemu deh akhirnya sama Farel sama Bang Umar. Iya. Akhirnya saya bikin tim tuh, awalnya niatnya tuh cuma buat UAS aja. Iya, buat nilai aja gitu ya. Tapi ketika ngerjain, saya tuh inget gitu, oh iya,
itu bisa jadi langkah awal gitu buat saya lolos BIMNAS Iya, ataupun betul banget. ya meraih mimpi saya di awal tadi. Ya akhirnya yaudah saya niatin ini jangan berhenti sampai di UAS aja gitu. Iya, jangan sekedar untuk nilai aja Iya, gitu ya, tapi diseriusin. Kita coba nanti submit pendaftaran Bilmawa, kemudian nanti mudah-mudahan lolos BIMNAS kata saya. Iya gitu. Targetnya waktu itu cuma dapat pendanaan doang gitu, gak ada lolos BIMNAS tuh waktu itu. Gak apa-apa lah kata saya teh, Nggak nyampe buat tingkat pertama Iya, is okay cukup lah, iya. Mm-mm. Mungkin buat BIMNASnya nanti tingkat 2 Iya. lain sebagainya. Karena mungkin ilmunya juga belum dapet kali ya. Betul banget. Jadi yaudah deh saya ikutin. Singkat cerita, alhamdulillah tuh. Jadi bersama teman-teman berprogres melaksanakan pendanaan lain sebagainya sampai alhamdulillah dinyatakan lolos ke BIMNAS 37 di Surabaya kemarin. Gila, keren banget sumpah, ya ampun. Tapi PKM-nya itu tentang apa sih? Oh iya, Dari tadi belum diceritain gitu PKM-nya tentang apa. Udah Kemarin tiba-tiba Surabaya aja. Kalau itu saya sama Bang Umar tuh nge-brainstorming gitu ya. Gimana kalau kita bikin sebuah aplikasi. Wih, Aplikasi ini namanya Seafood. Itu Seafood? singkatan dari Campus Food. Oh, si. Ya, itu Seafood. Jadi itu tuh suatu platform yang mewadahi para mahasiswa yang ingin berwirausaha di lingkungan kampus. Jadi Menarik, nanti menarik. para mahasiswa itu bisa berjualan di aplikasi kami, kemudian bisa juga sebagai konsumen, dan yang paling penting mungkin ini ada fitur yaitu kurir mahasiswa. Kurir mahasiswa. Apa Jadi tuh? kami kepikiran tuh karena kadang kami gak punya uang. Gitu, jadi gimana kalau kan kadang kita butuh dana tambahan gitu Iya, ya. betul banget. Ya udah deh kita bikin kurir mahasiswa. Jadi ketika ada waktu luang kita bisa aktifin fitur itu, nanti ada orderan masuk. Oh, iya. Kita kayak Berarti- nganterin Oh my God. nganterin pesanan orang gitu kan. Kita lumayan. Terus kita juga concernnya ke minat kewirausahaan mahasiswa sih. Kadang mereka tuh pengen wirausaha tapi nggak bingung tahu, gitu ya? bingung mulainya dari mana kan. Mereka bisa mulai kecil-kecilan dulu lah di aplikasi kami gitu. Karena emang aplikasi kami itu lingkupnya hanya sebatas kampus. Jadi nggak ada tuh kayak Gojek kan, kalau Gojek kemudian lain sebagainya itu kan lingkupnya luas ya, Iya, tidak luas hanya di banget. kampus. Iya. Persaingannya juga luas kan. Iya, Persaingannya benar. ketat banget maksudnya gitu. Iya. Makanya yaudah kita batasi kampus sebagai mereka tuh belajar dulu gitu. Gimana sih cara berwirausaha tuh? Kami itu concernnya di situ kemarin. Akhirnya ya dirancang lah ide tersebut, dikemas semenarik mungkin. Kami ikutkan di PKM skema karya inovatif. Ya alhamdulillah berjenjang sampai akhirnya masuk BIMNAS. Keren banget, PKM-nya itu nggak cuma berimpact buat diri sendiri tapi juga buat mahasiswa lain. Kayak yang tadi tuh menarik banget yang menurut aku, yang apa tuh, kurir Yang mahasiswa. kurir, ya. Iya, karena itu bisa jadi peluang banget ya buat teman-teman semua, karena ya seperti yang kita tahu Polban ini jauh. Buat teman-teman yang PP apalagi ya, itu uang bensinnya kan lumayan banget, bisa nih nanti kalau misalnya aplikasinya udah ada gitu kan, jadi nih bisa banget apply. So. Sebenarnya aplikasinya udah jadi sih. Oh, udah jadi? Udah jadi. Jadi kemarin tuh kami udah ada testing beberapa user gitu kan. Karena emang karya inovatif tuh yang penting aplikasinya udah jadi, lolos testing dan bisa Iya. digunakan gitu. Jadi ya kami hanya sebatas untuk memenuhi syarat tersebut gitu. Sampai udah digunain aja, tapi belum secara masif digunakan. Iya. Sebagai lanjutannya sekarang nih. Sebenarnya barusan saya submit proposal batch 3 ya. Wah, bener banget Yang itu sekarang ada di itu batch 3. kami coba pindah skema dari yang awalnya karya inovatif karena aplikasinya udah jadi. Jadi kami sekarang ingin agar aplikasinya digunakan secara masif gitu. Oh iya. Jadi kami ikutkan di skema kewirausahaan. Oh. Nah, jadi nanti aplikasinya digunakan, kemudian kami bisa mendapatkan profit dari penggunaan aplikasi tersebut. Seperti itu sih. Jadi itu promosi juga ya. Boleh dikenalin sekalian buat teman-teman semua jadi pada tahu gitu. sama Jadi nanti aplikasinya. tunggu aja aplikasi UMAT namanya, University Mat. Oh, UMAT. Iya, kami Ganti. ganti nama lah jadi UMAT gitu. Jadi ditunggu aja. Bang. Nanti kita launching secepatnya. Oke. Aku nggak sabar banget sih, nanti kayaknya aku bakal menjadi pelanggan pertama. Siap, Ditungguin aja. ditunggu deh. Oke. Terus kalau dari penyusunan aplikasi atau pembuatan aplikasinya itu ada kendala nggak sih waktu itu?
sama Pastinya ada sih, karena kami tuh kan kemarin baru tingkat 1 ya. Jujur. semuanya tingkat 1? Iya, jadi kami tuh 5, enggak semuanya sih, hampir semuanya. Jadi 5 orang. Yang 3 orang itu saya sama teman sekelas saya tadi, Yeah. Bang sama Farel. Kemudian ada dari administrasi bisnis, namanya Gina. Halo Gina. Dia angkatan 2023 juga. Iya. Dan satu lagi itu ada Kang Hari. Halo Kang Hari. Kang Hari. Dia dari komputer juga, informatika. Tapi dia angkatan 22. Oke. Karena emang kan harus lintas prodi sama lintas angkatan kan. Jadi lintas prodinya ada Gina, lintas angkatannya ada Kang Hari. Dominan kan angkatan 23 nih. Iya. Tingkat 1 baru masuk informatika, terus harus bikin aplikasi yang lumayan kompleks kan. Tadi ada sejenis e-commerce gitu. Teknologi yang kami gunakan juga baru tuh. Jadi apa tuh? bukan baru, maksudnya baru kami pelajari gitu. Oh, oke. Jadi mau gak mau kami harus speedrun tuh belajar Iya, buat bener banget. penggunaan teknologinya sampai akhirnya bisa sampai aplikasinya bisa jadi gitu. Betul banget. Karena main apa ya, kita belajar aplikasi baru kan nggak mudah banget ya. Iya. Apalagi kalau misalnya nggak ada yang ngajarin. Nah kalau itu sendiri ada yang ngajarin nggak sih? Atau ada yang bimbing nggak sih? Atau dosen pembimbing yang bimbing selama ini? Ya, di samping dosen pembimbing, kami juga terutama ada Bang Umay, dia karena SMK, jadi dia udah berpengalaman. SMK loh. Oh iya. Jadi secara teknikal dia udah berpengalaman gitu. Jadi dia ngebimbing kami lah. Jadi kayak kamu belajar ini dulu. Sampai akhirnya kita sama-sama develop aplikasinya bareng kayak gitu. Kerennya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gitu ya, dari aplikasi ini tuh masih ada kurangnya nggak sih? Atau kayak menurut kamu perlu ditambahin apa lagi nggak? Ada ya, pasti ada sih. Karena ya namanya aplikasi itu pasti terus update kan. Iya benar banget. Dan untuk pengembangan pertama kemarin karena waktunya itu lumayan singkat, jadi kami hanya fokus ke fitur-fitur utamanya aja, belum ditambahin fitur-fitur yang emang menunjang gitu kan. Jadi rencananya fitur-fitur yang emang belum terselesaikan di program yang kemarin kami mau diselesaikan di program yang sekarang gitu. Ya mudah-mudahan tim kami lolos lagi ya. Amin. Tapi aku baru kepikiran juga, kenapa kamu memilih untuk bikin si aplikasi ini, sedangkan kan seperti yang kita tahu udah banyak nih kayak Gojek, Grab yang gitu-gitu juga melayani pesanan makanan kan, pesanan antar makanan kayak gitu. Itu kenapa sih gitu? Apa yang memotivasi gitu? Atau cuma gara-gara apa ya? Mungkin biar lingkupnya deket aja jadi lebih cepet gitu karena di Polban atau gimana? Ya, seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya, karena Gojek, kemudian Shopee Food, GrabFood, itu kan dia lingkupnya luas ya, lingkupnya luas, banyak saingannya ketat juga. Ya, terus dan mereka juga nggak ada yang konsen ke kampus kan, ke mahasiswa. Iya. Nah, melihat hal tersebut ya kami berinisiatif lah, yaudah kita bikin ya untuk kampus aja gitu. Bahkan kemarin juga kami sempat main ke ITB, ke Unpad untuk melihat problem apakah aplikasi kami relevan gitu untuk digunakan di kampus lain, dan hasilnya juga emang relevan. Jadi emang permasalahannya itu hampir sama gitu. Unpad tuh kebanyakan luasnya Unpad. Iya, luas banget itu. Terus ITB juga lumayan sih, capek sih jalan ITB. Terus kantinnya kan kadang ada yang jauh dari jadi ya hasilnya aplikasi kami relevan. Tapi nanti aplikasinya ini bakal bisa digunakan di kampus lain gitu nggak sih? Atau kita fokus di Polban dulu aja? Kalau buat sekarang, kami fokusnya di Polban dulu ya. Kalau sekarang, mungkin untuk beberapa tahun ke depan kami coba untuk ekspansi keluar kampus. Ya ke kampus yang lain. Oke. Kalau gitu makasih banyak ya Kang Reki udah berbagi ilmunya yang luar biasa banget, udah sharing-sharing sama kita tentang PKM-nya, dan aku harap dan teman-teman juga pasti ngarepin hal yang sama kayak aku, bisa aplikasinya maju terus, ada inovasi-inovasi yang lebih luar biasa juga, dan semoga teman-teman yang lain juga bisa termotivasi dengan obrolan kita kali ini. Amin. Ada mau closingan buat pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Mungkin dari saya cuma pengen
Apa tuh? ngucapin semangat aja sih buat teman-teman semuanya. Kita kan sama-sama di sini belajar gitu, Iya. sama-sama menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang teman-teman harapkan bisa tercapai. Oke, aku juga berharap teman-teman semua dengan mendengar podcast kita kali ini bisa termotivasi dan punya inovasi juga sama kayak Kak Eki untuk merencanakan PKM ataupun ikut di organisasi dan lebih aktif sebagai mahasiswa. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!